Halo sobat nonton seru, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini aku bakal lanjutin alur cerita King the Land episode ketiganya. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja ceritanya. Setelah semuanya dipersiapkan, Gwon akhirnya datang ke lokasi syuting dan kegantengannya itu membuat Sarang jadi terpukau. Setelah semua tim sudah siap, mereka akhirnya melakukan syuting yang akan disiarkan secara langsung. Saat itu, para pegawai hotel termasuk ayah Gwon pun melihat siaran tersebut. Somi pun melihat siaran langsung tersebut merasa iri, karena Sarang terus dipuji. Ia pun tidak terima dan membantah kalau Sarang cantik. Sarang kemudian meminta Gwon untuk memperkenalkan diri pada penonton. Setelah itu, Sarang pun mulai melakukan wawancara. Sarang lalu bertanya soal ibunya Gwon, tak lain adalah salah satu staf yang turut mengembangkan Hotel King hingga menjadi sebesar seperti sekarang ini. Selain itu, Sarang juga bertanya apa kemiripan Gwon dengan ibunya. Mendengar pertanyaan itu, raut mukanya seketika berubah. Gwon terlihat sangat marah dan ia pun memilih pergi saat syuting sedang berlangsung. Melihat hal itu, semua tim termasuk Sarang dibuat panik karena sekarang mereka sedang melakukan siaran langsung. Beruntung dengan keahliannya, Sarang mampu mengendalikan situasi tersebut. Dan sebisa mungkin ia pun tidak terlihat panik saat di depan kamera. Sarang mengatakan kalau Gwon sepertinya ada urusan mendadak, mungkin ia tidak tahu kalau ini siaran langsung. Hwaran yang sengaja mengganti daftar pertanyaan itu. Ia pun terlihat sangat puas dengan apa yang dilihatnya barusan. Sementara itu, Gwon akhirnya sadar bahwa semua ini adalah perbuatan kakaknya. Dia yang tidak ingin kalah dan dipermalukan akhirnya kembali ke lokasi syuting. Kemudian Gwon meminta untuk melihat daftar pertanyaan tersebut. Nah, ternyata semua pertanyaan itu berhubungan dengan ibunya yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Hotel King. Gwon yang terlihat sudah sangat marah, ia pun lalu membuang kertas pertanyaan itu. Kemudian Gwon pun meminta Sarang untuk bertanya yang ingin ia ketahui saja. Sarang lalu bertanya, apakah suka matahari terbenam? Mendengar itu, Gwon langsung mengajaknya untuk melihat keindahan matahari terbenam. Selesai syuting, Sarang memarahi Gwon, karena yang dilakukannya tadi bisa membuatnya dipecat. Namun Gwon tidak peduli, hal ini pun membuat Sarang bertambah marah. Sarang pun mengatakan kalau Gwon tidak akan mengerti perasaan orang yang gigih bekerja untuk biaya hidup. Karena Gwon hanya bekerja di perusahaan ayahnya sebagai hobinya saja. Sarang juga mengatakan, jika dia tidak ingin tenggelam akibat lemparan batu yang bisa menjatuhkan karirnya. Mendengar itu, Gwon balik memarahinya, karena Sarang tidak tahu batu apa yang dilemparkannya tadi. Di tengah ketegangan itu, No Sang-sik datang memberitahu kalau foto mereka disukai oleh banyak orang. Terlebih lagi Hotel King menjadi hotel terpopuler saat ini. Malam harinya, Gwon seketika teringat dengan ibunya. Ibunya memberikan sebuah jam yang masih disimpan sampai sekarang. Bahkan Gwon selalu membawanya kemanapun dia pergi. Keesokan harinya Gwon dan Sarang terlihat akan melakukan pemotretan. Sebelum itu, Sarang disuruh sama si fotografer untuk senyum. Namun saat giliran Gwon, ia malah menunjukkan wajah datar. Saat akan difoto, mereka disuruh berpose dengan membuat tangan yang berbentuk hati. Sarang lalu membuat tangan berbentuk hati, tapi si Gwon malah ngebentuk lingkaran. Tak hanya itu, saat disuruh membuat hati yang lebih besar lagi, ia pun kembali berpose dengan gaya yang sangat aneh. Setelah itu si fotografer menyuruh mereka untuk tersenyum. Sarang pun tersenyum dengan sangat manis, sedangkan Gwon menolak dan pergi begitu saja. Saat sesi foto kedua akan dilanjut, Sarang kemudian menyinggung Gwon yang tidak bisa tersenyum. Alhasil Gwon yang mendengar itu pun tidak terima, ia akan menunjukkan senyumnya. Tapi pada saat giliran difoto, dia malah nunjukin senyum yang aneh. Saat sesi foto yang terakhir, mereka akan menaiki perahu. Untuk menunjukkan betapa segarnya bahan makanan di Hotel King. Nantinya Gwon pun akan difoto sambil memegang seekor ikan. Kemudian Gwon disuruh untuk berpose sambil mengangkat ikan kecil, seolah ikan itu adalah ikan paling besar dan paling segar. Sementara, Sarang hanya disuruh untuk tersenyum saja. Kemudian Gwon disuruh menggoyangkan ikannya, seolah ikan itu masih hidup. Namun, karena Gwon sudah muak, ia pun melemparkan ikannya. Pada akhirnya pemotretan pun selesai. Terlebih lagi, si Kang foto udah nyerah. Saat akan kembali ke daerah Ten, tiba-tiba saja perahu yang mereka tumpangi itu mengalami kendala.
Kemudian si kapten memberitahu kalau kapalnya tidak akan bisa menempuh jarak yang jauh. Dengan begitu, mereka pun terpaksa harus berhenti di sebuah pulau yang bernama Pulau Gapa. Mendengar hal itu, mereka juga memaksa si kapten untuk kembali saja. Namun kapten menolak, dikarenakan keadaan kapal yang tidak memungkinkan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Pulau Gapa. Kemudian kapten menyarankan mereka untuk menginap di sebuah hotel yang ada di sana. Nah, saat di tengah perjalanan menuju hotel di sana, Guwon yang penakut itu pun mulai sok berani. Lalu ia pun dikagetkan oleh seekor ayam. Namun Guwon masih saja tidak mau ngaku, kalau dia ini penakut. Untuk membuktikan pada Sarang kalau ia berani, dan dia pun lalu berjalan di depan. Tapi tiba-tiba dia jatuh pingsan melihat nenek-nenek yang dikiranya hantu. Setelah tersadar dari pingsannya, ia pun telah berada di penginapan. Namun, saat itu ia sangat ketakutan setelah melihat nenek yang sedang mengasah pisau. Ternyata, nenek itu adalah si pemilik hotel yang akan mereka tempati untuk bermalam. Nenek itu pun mengira kalau mereka adalah pasangan suami istri. Mendengar hal itu, Sarang pun langsung membantah dan menjelaskan, kalau Guwon hanyalah atasannya di tempat ia bekerja. Tak lama kemudian, suami si nenek datang dan menyuruh mereka untuk makan. Di sini, mereka dijamu dengan makanan dan minuman arak. Sarang lalu memberitahu, kalau Guwon tidak akan kuat minum, karena terlalu lemah. Guwon yang tidak terima diejek, kemudian mengambil gelas yang lebih besar. Bahkan, ia pun menggantinya lagi menggunakan mangkok. Sarang yang tidak mau kalah itu pun juga ikut-ikutan dengan mengambil mangkok. Meskipun arak itu sangat keras, tapi mereka meminta lagi ke si nenek. Setelah mereka mabuk, Guwon kemudian melarang Sarang untuk tersenyum. Namun Sarang tidak peduli, karena ini bukan jam kerja. Terlebih lagi ia tersenyum karena sedang senang, Sarang yang sudah muak karena si Guwon sering mengaturnya. Ia pun memukulnya. Tentu saja hal itu membuat Guwon sangat marah. Namun, di sini Sarang balik memarahinya yang membuatnya langsung terdiam. Setelah itu, akhirnya mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Pagi harinya Sarang yang akan melepaskan kaos kakinya. Ia pun tidak sengaja terjatuh, tepat di hadapan Guwon. Sarang yang mengira mereka beda kamar, kemudian diberitahu kalau kamar ini hanya satu ruangan saja yang disekat dengan kain saja. Nah, setelah itu Sarang terlihat sedang jalan-jalan sambil melihat keindahan pulau di sana. Tak lama kemudian, Guwon datang sambil menggunakan sepeda. Kemudian, Guwon pun mengajaknya ikut. Karena untuk bisa mengeksplor pulau ini sangat mustahil hanya dengan berjalan kaki. Sarang yang merasa kalau omongan si Guwon ada benarnya juga, akhirnya ia pun mau dibonceng. Saat akan pulang, mereka terkejut, karena biaya hotel di sana sangat mahal. Meski begitu, Guwon bersedia untuk bayar, tapi karena bayarnya pakai kartu kredit lewat HP, si nenek pun mengira kalau mereka mau nipu. Sementara itu, Guwon akhirnya memilih pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba saja ayahnya datang dan memarahi Guwon karena dianggap tidak becus bekerja. Namun, Guwon bilang kalau jumlah penontonnya sangat banyak dan promosi hotelnya berjalan lancar. Guwon juga mengatakan kalau caranya tidak penting, karena yang terpenting adalah hasilnya. Mendengar itu, si ayah jelas marah karena yang sudah membereskan kekacauan kemarin adalah pegawai hotel yaitu Sarang. Si ayah lalu bertanya, mau sampai kapan Guwon terus merengek mencari ibunya. Guwon tidak mencarinya, melainkan hanya ingin mengetahui faktanya. Kemudian Huaran menyuruhnya untuk istirahat karena sebentar lagi ia akan diusir. Mendengar itu, Guwon mengatakan, tidak perlu takut padanya dan dia sudah memperingati untuk jangan pernah mengusiknya. Keesokan harinya, Sarang dipuji oleh para pegawai hotel, namun tidak dengan Somi yang merasa iri. Tiba-tiba Byung-ho datang ke hotel menemui Sarang di sana. Ia pun mengucapkan selamat karena syuting kemarin berjalan dengan lancar tanpa diduga. Myung-ho akan memindahkan Sarang ke King The Land, karena dia adalah pegawai hotel terbaik. Mendengar itu, ia pun terkejut sekaligus senang karena akhirnya impiannya terwujud bisa bekerja di King The Land. Sementara di sisi lain, Guwon ternyata mulai menyukai Sarang. Buktinya ia senyum-senyum sendiri saat melihat foto Sarang. Padahal katanya, dia nggak suka lihat orang senyum. Nah, lagi asik-asiknya ngeliatin foto Sarang, tiba-tiba No Sang-sik muncul. No Sang-sik kemudian langsung menunjukkan hasil foto kemarin yang ternyata sudah diedit. Malam harinya, Guwon kembali tersenyum saat melihat foto Sarang,
Ia yang kini sudah yakin mulai menyukai Sarang, akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Sarang. Sebelum itu, Gowon berniat akan memberikan kue sebagai hadiah, karena kemarin ia sempat melihat Sarang memakan kue. Meskipun awalnya ragu, namun akhirnya ia mengikuti Sarang yang saat itu akan pulang. Ketika Gowon akan memanggilnya, Sarang tiba-tiba dipeluk oleh pacarnya yang sudah menunggunya. Gowon yang merasa hatinya sudah hancur. Ia pun lalu berpaling dan memilih untuk pergi.